Bismillahirrahmanirrahim. Bung, saya pengusaha, tapi saya muslim. Bung, saya pengacara, tapi saya muslim. Bung, saya tentara, tapi saya muslim. Jangan dibalik. Saya muslim, tapi saya pejabat. Saya pejabat, tapi saya muslim. Jangan saya muslim, tapi saya pejabat. Nanti Islamnya disuruh membenarkan, menjadi legalitas dari penyelewengannya. Hadirin yang saya hormati, itu yang oleh Abdu dikatakan ana muslimun qabla kulli syai'. Sebelum berbuat apapun saya sadar saya muslim. Saya teknokrat, tapi saya muslim. Saya polisi, tapi saya muslim. Suap, saya memang tentara, tapi saya muslim. Saya memang pejabat, saya muslim. Saya memang perlu uang, tapi saya muslim. Sudah menghadap ke arah kiblat semua? Sudah. Ayo selenggarakan sholat berjamaah. Laksanakan hidup bersosial, bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Bagaimana caranya? Ya harus ada imam, ada makmum, ada pemimpin, ada rakyat. Siapa yang jadi makmum? Siapa saja. Makmum sih sekedar ikut. Silakan ngaji sama kiai manapun, tidak ada pemilihan makmum. Makmum siapa saja boleh, tapi tidak tiap orang boleh jadi imam. Kenapa? Karena imam mau memimpin orang banyak. Kalau imam bodoh, makmum dungu, hancur sholat. Begitulah mekanisme kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Jadi pesan ketiga, berjuanglah sebagaimana harusnya, tapi jangan lupa sandaran vertikal, minta tolong kepada Allah. Berusaha, bekerja, jangan menunggu keajaiban, karena memang nama ababil adalah keajaiban. Bagaimana burung dengan melontarkan batu menghancurkan Abrahat dengan pasukan gajahnya yang luar biasa itu. Lalu Allah sendiri berjanji, in tansurullaha yansurkum. Jikalau kamu menolong agama ini, Allah akan menolong kamu. Wa yusabbit lakum wa yusabbit aqdamakum. Allah akan kokohkan pendirian kamu. Bersikap istiqamah. Jadi pertama, jadikan iman sebagai landasan perjuangan. Yang kedua, tetap teguh menjaga kebersamaan. Dan yang ketiga, perkuat sandaran vertikal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hidup sudah mulai kita gantungkan kepada manusia, bersiaplah untuk kecewa. Bersiaplah untuk kecewa. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, oleh karena itu keberadaan Laskar Ababil ini yang pada satu sisi merupakan kader kita, tapi pada sisi lain juga merupakan aset kita bersama. Keberadaannya karena mereka adalah anak-anak kita, harus terus kita dampingi. Kemudian setelah keimanan, kebersamaan, dan sandaran vertikal kepada Allah, maka sikap tentunya adalah tugas utama amar ma'ruf nahi munkar. Bandung adalah ibu kota provinsi. Sebagaimana lazimnya ibu kota, maka tentu penuh dengan dinamika kehidupan. Yang ma'ruf ada, yang munkar juga banyak. Sama juga dengan Jakarta, masjid puluhan ribu, tapi tempat judi juga ada.
Keramat Tunggak ditutup, tapi lalu keleran di jalan-jalan. Itu semua merupakan bagian dari dinamika kehidupan yang menyebabkan kita harus tetap tegak melaksanakan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Dan jangan lupa, amar ma'ruf lebih mudah daripada nahi munkar. Mencegah kemunkaran, apalagi kalau kemunkaran itu dilakukan oleh orang yang punya kekuasaan, maka kita akan menghadapi berbagai macam resiko. Tapi sekali kaki melangkah ke depan, jangan surut mundur ke belakang. Luruskan niat, saya ingin tegak melaksanakan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar untuk kemaslahatan bangsa. Sebab apa? Indonesia ini, saya pernah beri contoh seperti kapal laut yang besar. Penumpangnya tidak sama. Ada yang kelas 1, kelas 2, ada yang di dek, ada yang di bawah. Penumpang yang di bawah, kalau perlu air harus ke atas. Tiba-tiba dia berpikir, kenapa jauh-jauh ke atas, air cuma dibatasi dinding kapal, saya bor saja kapal ini, nanti air masuk, dan ini kamar-kamar saya, sudah saya bayar dengan uang saya, yang ngebor juga saya, orang lain jangan ikut campur. Kalau dibiarkan dinding kapal dibor, bocor kapal, air mulai masuk. Mula-mula sedikit, makin lama makin banyak makin sulit dikendalikan. Akhirnya kapal oleng, miring, lalu tenggelam. Saya tanya, kalau kapal tenggelam, apa yang mati cuma yang ngebor kapal saja? Seluruh penumpang kapal ikut tenggelam karena satu orang ngebor. Indonesia ini kapal besar, korupsi ngebor, maksiat, munkarat, kebatilan, kezaliman ngebor kapal. Kalau kapal tenggelam, seluruhnya akan ikut binasa. Begitulah Indonesia kita. Kan kadang-kadang ada orang nih, sudahlah kamu jangan main judi, biar saja. Yang judi saya, pakai uang saya, mainnya di rumah saya. Kenapa kamu pusing? Yang mabuk saya, yang beli minuman saya, mabuknya di rumah saya. Urusan apa dengan kamu? Iya, yang judi kamu, yang mabuk kamu, yang zina kamu, tapi judi, mabuk, maksiat mang. Kalau negeri ini banyak maksiatnya, Allah murka, turun gempa bumi. Yang mampus bukan cuma kamu, monyong. Seluruh penumpang kapal ikut tenggelam di dalamnya. Seluruh keluarga besar Laskar Ababil. Begitulah Anda kalau melihat maksiat munkar. Ini orang mau ngebor kapal, harus dicegah. Harus dicegah dengan cara yang santun, sehingga melahirkan rasa refleksi dengan tujuan mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul, menyentuh bukan menyinggung. Sebab kalau yang ma'ruf tidak ditegakkan, yang munkar berjalan terus, nanti akan samar mana yang ma'ruf mana yang munkar. Ketika samar, pergeseran nilai terjadi, yang munkar dianggap ma'ruf, yang ma'ruf malah menjadi munkar. Celakalah kita kalau masyarakat sudah mengarah ke arah suasana yang seperti itu. Jadi oleh karenanya, saya hanya menyampaikan 3 hal ini saja. Pertama, luruskan niat, jernihkan hati, karena Allah saja saya bergabung di Laskar ini. Tidak terbebani oleh target kepengen jadi sesuatu. Maka lillahi yatim wa maka li ghairillahi yanhadim, kata Imam Ibn Ruslan.